Hey, balik lagi sama Hendra. Eh, Pada video kali ini saya mau coba bagi informasi sedikit berkendara di Amerika itu seperti apa sih. Nggak ada beda sih sebenarnya. Ya karena saya dari Indonesia. Yang saya perhatikan tuh bedanya adalah orang sini tuh tidak sesigap orang Indonesia, itu udah pasti. Di kita kan biasa kan jalan, ada beca, ada motor. Yang paling banyak sih motor, jarang sekali Colorado terutama ya, karena sini cuaca dingin kan, jadi motor tuh keluar biasanya pada saat musim-musim hangat kayak gini. Tapi jarang, motornya gede-gede, bukan motor skuter atau bebek. Terus yang kedua, di Indonesia kita udah terbiasa dengan jalan sempit. Terus bahkan di tol pun ada yang jualan ya. Kalau di sini sih kan nggak ada gitu loh. Kecelakaan di sini biasanya cukup ekstrim karena mobil tuh kenceng. Udah gitu, ya itu karena pengendaranya nggak sigap. Jadi kecelakaan sini tuh jarang yang cuma nyerempet-nyerempet, terutama di perempatan gitu, sekali hajar-hajar gitu udah hancur-hancur gitu kan. Kalau saya bilang, bagi orang-orang yang biasa nyetir di, ya mungkin di negara di Asia ya, kayak di Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, mungkin India, begitu kesini nyetir tuh gampang sekali gitu. Yang kita perlu perhatikan hanya rambu-rambunya. Oke, so mari kita mulai. Nah, yang pertama Anda lihat, ini kan sekarang ada di parkiran ya saya ya. Ini saya di area namanya pick up only 15 menit. Jadi saya di sini tadi literally less than 5 minutes, kurang dari 5 menit. Jadi saya bisa ambil spot ini. Boleh nggak orang parkir di sini untuk belanja yang sejam? Ya boleh aja sih, nggak ada yang ngecek kayaknya ya. Tapi ya kesadaran lah. Kalau saya lihat sih kecenderungan orang sini sih ikut aturan. Nah, di depan ini lagi. Ayo Bu, silakan Bu. Ya. Ibu ini mau lewat, saya mau maju. Nah, itu di depan ada namanya curbside pick up. Jadi untuk orang yang belanja online, ngambil di parkiran. Ini ada gara-gara pandemi. Jadi sebelum pandemi itu nggak ada. Cuma yang 15 minutes itu ada. Nah, satu lagi yang saya mau tunjukkan adalah, ini saya coba keluar ya. Nah, ini kalau Anda lihat ada reserve parking untuk orang cacat. Ini, saya nggak mau masuk sini, cuma mau mundur. Jadi untuk orang-orang yang cacat, di mana dia punya izin di mobilnya, baik di plat nomornya atau dia punya gantungan taruh di ini mirror sini, itu mereka boleh parkir di sini. Nah, kalau kita lihat di jalan ini nggak gitu jelas nih. Atau dia tuh ada biru-biru ya. Jadi selalu prioritas diberikan kepada orang-orang yang cacat ini, yang paling dekat dia parkirnya dengan toko. Nah, ya saya nggak tahu prosedurnya gimana, tapi yang pasti kalau mobilnya itu punya pelat yang ada gambar kursi rodanya, kayaknya yang nyetir siapapun tuh boleh masuk sana. Tapi kalau yang modelnya tag yang digantung, itu sepertinya dibawa-bawa kalau pengemudi yang bersangkutan adalah pengemudi yang memang disabled gitu loh. Jadi dia cacat atau ada kekurangan fisik gitu ya. Jadi dia kalau bawa mobil apa, dia tinggal gantung, taruh di kaca. Kalau kalian perhatikan di depan ya, ada lampu kedip-kedip kan. Tik-tuk. Dia tulis speed limit 25. Ini mobil nih nyari penyakit nih, ada polisi bisa ditangkap nih, ngebut dia. So ini artinya apa? Di sebelah kiri saya ini ada sekolah. Ini sekarang jam bubar. Jadi untuk keamanan anak-anak murid, ini kan sekolah, kebetulan sekolah ini ya, apa namanya, SMP ya, elementary atau elementary, ini sekolah SD. Walaupun udah pagar, tapi kan namanya anak-anak, bisa aja dia main keluar nyebrang jalanan, bahaya kan kalau kenceng, kita nggak keburu ngerem. Nah di sini ada lampu lagi kuning kedip-kedip lagi, kelihatan nggak ya? Aduh, mungkin nggak kelihatan. Jadi ada area di mana lampu kuning tuh kedip, sampai lampu kuning berikutnya kita harus ada di batas speed limit yang diberikan. Tergantung daerah, ada yang kadang-kadang speed limitnya 20. Nah, kalau kita melebihi, ya mungkin kalau lebih 1-2 ya masih nggak apa-apa ya, kayak 5-10 mile gitu, itu penyang tuh. Polisi kalau tangkep tiketnya double, kena 2 kali. Itu di depan ada tuh tulisan stop. Perhatikan di kanan. Nah, ini ya. Jadi stop sign itu adalah orang benar-benar stop. Terus itu harus yang namanya full stop. Kamu benar-benar harus stop sedetik
baru jalan lagi. Walaupun perpatannya kosong, nggak ada mobil, buset pombensin ramai banget ya, orang mulai ini panik lagi. Nah, stop sign ini kalau Anda istilahnya di sini apa ya, rolling stop, jadi nggak berhenti full, main nyelonong aja. Kalau ada polisi itu bisa kena tiket. Tiketnya saya nggak tahu ya, jangan sampai knock on wood kena denda. Jadi ke satu stop sign, oke. Lalu yang kedua, ini saya zoom sedikit ya. Kalau Anda perhatikan lampu merah ini nih, ada 5 itu kan. Nah, itu artinya merah, kuning, hijau ya udah pasti. Terus ada yang untuk lurus juga, untuk belok. Jadi yang belok itu dia punya lampu sendiri. Kalau lurusnya hijau, sementara dari arah lawan nggak ada mobil, itu kita boleh belok. Nih saya ambil contoh sedikit nih ya, depan nih. Kan ini hijau nih, saya ambil jalur paling kiri ya. Karena ini hijau, ini kosong, saya boleh masuk ke sini. Tuh. Walaupun panah kiri saya nggak hijau. Tapi kalau panah kirinya itu merah, saya nggak boleh masuk. Ini saya muter balik lagi. Ini saya nanti mau masuk namanya highway. Jadi kalau saya lihat nyetir di sini lebih efisien ya. Jadi rambu-rambunya itu dibikin efisien. Intinya kalau hijau untuk lurus itu biasanya dari arah lawan tuh boleh ikut juga selama boleh clear. Nah, terus satu lagi lihat di depan ini rambunya cukup jelas. Hanya belok boleh kiri jalur ini. Dan marka-marka jalan, istilah apa ya, marka jalan ya, yang garis-garis itu rata-rata jelas. Nah, ini saya mau masuk yang namanya I-25. Jadi di sini itu namanya adalah interstate. Interstate itu apa? Itu sebenarnya tol ya, bukan tol sih, jalur cepat gitu. Nah, ini kanan nih ya. North 25, ada gambar di bawah 25 North. Jadi jalur ini untuk masuk yang ke utara. Anda lihat sendiri garisnya jelas. Jadi kalau misalnya saya ada di sini mau masuk ke yang south, ini south itu kan di sebelah sini nih ya, depan sih kalau kosong motong ya boleh lah. Orang sini jarang sih motong-motong ya, biasanya kalau udah di jalurnya kecuali kita salah, kita kasih send, biasanya kecenderungannya orang sini sih ngasih. Orang sini nggak terlalu egois sih. Saya nggak bisa bicara untuk state lain. Kalau state lain yang rame ya, yang padat gitu kayak apa ya, New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, itu Texas, itu biasanya pengemudinya lebih agresif gitu loh. Tapi sekali lagi, orang kalau yang selebor, yang semau gue ya di mana aja ada sih, bisa aja sih. Cuma di sini kecenderungannya lebih tenang. Terus jarang klakson. Ya, ini saya masuk. Nah, balik lagi ke interstate. Interstate ini sebenarnya kayak highway, jalur cepat gratis, benar-benar nggak bayar. Jadi interstate ini kalau mau dibilang ya seperti tol nggak bayar gitu loh. Kan lain kalau di sana ya, di Jakarta terutama ya, udah tahu nih dari 1 kilometer sebelumnya udah macet. Orang tetap aja masuk dan bayar kan, karena kalau lewat arteri lebih parah lagi, nggak nyampe-nyampe. Nah, kalau sini nggak gratis. Ini namanya Interstate 25, I-25. Itu semua nomor-nomor ada artinya. Nanti saya jelaskan. Ini sekarang saya masuk ya. Ini saya masuk istilahnya on ramp, masuk ke ramp, R-A-M-P. Nah, ini saya masuk. Anda perhatikan mobil di depan dikasih sen. Jadi, kalau orang ini termasuk saya mau masuk jalur cepat, ya sama di Indonesia, garis kalau putus-putus boleh masuk kan. Ini saya baru belok ke kiri. Nah, bayangin kalau tadi di belakang kiri saya tuh ada mobil. Sekali lagi ya, bukan menjelekkan Indonesia ya, karena di Jakarta terutama pengemudi kan gitu kan. Anda sabar nggak nyampe-nyampe, Anda nggak sabar ya harus begitu, karena semua pengemudi begitu. Bayangin tuh kalau di Jakarta, kamu mau masuk nggak akan pernah bisa masuk. Mobil terus saja hajar pokoknya. Orang kita udah kasih sen, moncongnya udah masuk aja, masih nggak dikasih. Again, tidak selalu, tapi banyak. Dan ada lah, saya nggak bisa bilang banyak, ada aja pengemudi yang brengsek gitu kan. Saya dulu di Indonesia termasuk raja jalanan juga sih, teman-teman saya tahu lah. Ya gimana ya, hidup keras dalam tanda kutip kan. Kita kompetisi di jalanan, ngejar waktu. Nah, ini contoh, lihat lagi di depan nih. Ini sekarang saya ada di jalur paling kanan. Itu ada mobil baru masuk dari rem kan di kanan nih.
nih, yang contohnya nih mobil putih sebelah saya nih. Nah, dia kasih sen, saya kasih. Karena di sini kalau dia ngerem bisa ditabrak dari belakang, kalau saya ngerem bisa ditabrak dari belakang. Bahayanya di situ. Jadi kecenderungannya di sini kalau kita kasih sen, orang biasanya kasih. Artinya memang kita mau masuk, bukan maksudnya mau motong gitu. Orang pindah jalur, orang dari luar state salah jalan. Speed limit di sini berbeda-beda, tergantung daerah, tergantung kita jalan mana. Pada dasarnya kita harus mengikuti aturan speed limit itu sendiri. Jadi kalau speed limit batas kecepatan ya, itu dia bilang 50 atau 45 miles per hour, ya harusnya 45. Tapi secara tidak resmi, orang biasanya kalau kecepatannya melebihi 5 itu masih nggak apa-apa. So tergantung ya daerah mana. Kalau kita ada di daerah perumahan, terus yang ada sekolah, itu biasanya harus benar-benar strict, atau di construction work, di mana ada pekerjaan. Kalau misalnya di jalan besar, gitu, apalagi di jalan tol, kalau dibilang speednya 65, nah kayak gini kan nih, kalau Anda lihat nih, depan tulisannya 45 tuh, speed limit kan, maksimum. Kalau saya lari 50 masih oke lah. Nggak tahu juga kalau polisi lagi iseng, karena secara legal nggak boleh melebihi 45 kan. Jadi batas tolerannya itu umum, yang orang tahu kayak rahasia umum tuh adalah maksimum lewat 5 miles masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah lewatnya 10, 15, 20, nah itu mantep itu. Nah, ngomong-ngomong soal ngelewatin miles, berapa tahun lalu sebelum pandemi, karena memang jenis pekerjaan saya ya konsultan, saya harus banyak terbang. Kebetulan waktu itu saya ada customer di state Maryland namanya. Saya terbang ke Washington DC. Kenapa ke DC nggak terbang ke Maryland? Karena flight lebih banyak ke Washington DC. Di samping itu saya senang Washington DC itu soalnya banyak makanan enak, terus kotanya enak. Itu di mana White House berada, ya pusat pemerintahan ya. Nah anyway, waktu itu kita kalau biasa pergi gitu dapat mobil tuh, bukan dapat dikasih, disewakan mobil. Saya sewa mobil karena status saya udah cukup tinggi, bolak-balik kan, jadi kayak apa, udah klubnya tuh levelnya udah agak tinggi, saya boleh milih mobil. Nah waktu itu ada BMW seri 3 X3, masih baru, masih gres, kinyis, ambil deh tuh mobil kan, nyetir enak banget ya, namanya juga mobil baru lagi, apalagi BMW kan. Nah, saya nggak sadar lagi perjalanan, ternyata itu ngelewatin namanya construction zone. Jadi mereka tuh ada pasang tulisan gitu, construction work zone gitu kan. Jadi kita tuh harus ngikutin batas kecepatan yang ditentukan. Karena mobilnya enak, nggak berasa. Saya juga nggak tahu pada saat nyetir kan, pokoknya enak aja gitu kan. Nggak sadar tuh ternyata over sekitar 20 mile per hour. Saya nggak tahu. Taunya tuh 1 bulan kemudian tiba-tiba dapat surat. Datang dari state of Washington DC gitu kan, tiket gitu. Saya kaget, apaan ini, nggak begitu buka, ada fotonya, nggak bisa lari, siapa yang nyetir, plat nomornya berapa, walaupun tuh bukan mobil saya, tapi kan pada saat saya sewa kan ada kan siapa yang nyewa mobil ini, tanggal sekian dan seterusnya. Tahu berapa dendanya? 600 US dollar. Kalau sekarang udah 9 juta ya. Ya mau nggak mau bayar, mau bagaimana lagi. Tanggung jawab saya, walaupun tuh untuk kebutuhan bisnis trip, tapi kan yang kendarakan mobil saya gitu loh. Jadi ya mulai dari situ saya sekarang lebih hati-hati lagi, terutama kalau musim panas itu banyak sekali pekerjaan perbaikan jalan. Dan di sini pekerjaan jalan itu mereka tutupnya itu jauh, bisa 1 bisa 2 mile sebelumnya gitu loh. Kalau ingat-ingat di Indonesia kan lucu, misalnya ada gali-gali nih ya, kita nyetir mobil nih, namanya juga padat, macet kan, bahkan sempat buka kaca, bang tolong dong bang geser dikit bang punggungnya atau pantatnya gitu. Kok sini gak ada kayak gitu, jauh sekali, pokoknya for safety reason. Nah ini dia surat cintanya dari Hertz Rental Fine. Jatuh tempohnya 6 Agustus 2019, ini hampir 2 tahun yang lalu ya. Dendanya 600, administrasi 30. Bisa lihat dari sini untuk rental car speed violation, jadi pelanggaran untuk kecepatan
Mobil itu saya sewa tanggal 18 Juni 2019, ngambilnya jam 2 kurang 5. Kejadiannya ya kira-kira hampir sejam kemudian ya. Terus kontrak itu saya harus kembalikan tanggal 27, dan yang keluarin surat ini adalah bagian ini ya, tilang di District of Columbia di DC. Ya, kita bisa lihat sini ya, total 630. Lalu ini apa istilahnya ya, citation. Jadi saya masuk ke websitenya District of Columbia Metropolitan Police. Dia bilang mobil ini tercatat atas nama ini, karena ini kan perusahaan rental kan. Nah ini, kalau di tiket tulis ada WZ, SZ, WZ itu adalah work zone, SZ adalah school zone, artinya dendanya double. Mantap. Inilah dia. Ternyata saya melebihi kecepatannya 27 mile, melebihi kecepatan yang diperbolehkan pada saat itu. Data-datanya keluar semua. Terus mereka kirim suratnya tanggal 1 Juli, batasnya 31 pembayaran, berarti 30 hari. Saya lupa tanggal berapa terimanya ya. Ini mungkin dikirim sama Hertz-nya tanggal 11 Juli. Tapi begitu terima saya langsung bayar. Karena udah nggak bisa lari kemana-mana. Kalau telat, lihat nih, 2 kali lipat 1.200. Sakit pala deh. Lalu ini gambar apa versi colornya. Jadi dia lihat nih, nggak bisa lari ya. Terus ini kejadiannya di tol, and then ini dia kasih tahu ada di jalur 2, sensor nomornya sekian, jamnya, petugas yang analisa ini, datanya semua ada di layar. Nah itu di mana sih sebenarnya nih, di sini nih. Jadi ini yang kiri ini itu adalah White House. Ya, kita lihat ya, nggak ada hubungannya sih, ya iseng aja. Nah nih, Trump lagi meeting di sini, saya lagi melanggar batas kecepatan. Nah, ini juga saya baru tahu. Ternyata di Google itu keluar juga data itu. Apa namanya? Speed kameranya tuh. Speed kamera 295.4 miles. Itu artinya di sini ada speed kamera yang 0,4. Nah, kejadian saya itu kan di 0,2 di sini. Jadi, musuhnya udah nggak jauh-jauh dari sana. Tuh. Jadi ini District of Columbia, tol number 295, arah barat daya, ada 0,2 mile. Saya nggak ngerti kode-kode ini. NB ini kayaknya northbound, saya mengarah utara. WZ, work zone. Oke, so terima kasih udah nonton video ini. Ya, untuk pengetahuan aja buat kalian yang nonton. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.